Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,6%, close di 7.117 dengan adanya net sell asing. Tapi memang net sell hari ini tidak terlalu besar guys ya, jadi masih cukup aman, ya koreksi yang terjadi di saham-saham big caps dan big banks pun masih terbilang cukup wajar. Dan hari ini untuk market reguler net sell 155 miliar, sedangkan di all market hanya net sell 143 miliar saja ya, karena ternyata untuk market tunai dan negosiasi itu net buy 12 miliar. Lalu kurs rupiah kita hari ini juga mengalami sedikit pelemahan 0,15% di level 16.288 rupiah per 1 US dollar ya. Karena memang adanya sentimen peperangan di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel ini membuat ya beberapa investor tentu saja melakukan risk off ya guys ya terhadap investing manajemennya seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan untuk harga komoditas ya yang hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan adalah harga natural gas yaitu naik 3,6%. Sedangkan untuk harga komoditas lain ini masing-masing sudah mulai ada normal correction ya. Seperti crude oil WTI dan juga Brent oil hari ini rata-rata terkoreksi 1%. Lalu ada harga emas yang hari ini juga terkoreksi 0,5% di level 3.414 US dollar per troy ounce-nya. Sedangkan untuk harga acuan batu bara ternyata mengalami sedikit kenaikan 0,6% di level 105 USD per ton. Jadi nanti kita pun akan membahas ya beberapa saham di sektor batu bara. Tapi yang menjadi concern utama kita ya tentu saja untuk beberapa pekan ke depan ini adalah terkait pemberitaan perang ya guys ya antara Iran dan juga Israel. Di mana rudal Iran ya diketahui ternyata menghantam kilang minyak di Israel. Jadi memang lokasi-lokasi strategis ya yang diincar oleh kedua belah pihak ini mulai meletus ya guys ya. Kemarin fasilitas utama Iran ya untuk nuklirnya itu juga diincar oleh Israel. Nah, untuk beberapa hari ke belakang ini juga ternyata kilang minyak Israel yang diincar oleh Iran itu sendiri. Dan memang ya kemarin kita pun melihat ya ada pemberitaan yang cukup mengejutkan di mana Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin ya menghimbau ya guys ya agar Iran itu tidak menggunakan rudal nuklir. Karena ya tentu saja apa yang kita takutkan ya ternyata juga menjadi ketakutan para pemimpin negara lainnya. Ya, kalau misalkan satu rudal nuklir pecah, maka radiasinya akan menyebar dan tentu saja pihak yang dinuklir itu tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan membalas ya dengan nuklir yang sama. Nah, itu yang sebenarnya kita takutkan ya, kita hindari juga. Maka dari itu teman-teman mungkin mulai melihat kembali ya resiko yang bisa terjadi di kemudian hari jika ternyata eskalasi perang ini terus meluas. Jadi tetap teman-teman harus stay tune ya di berita-berita terutama untuk sentimen terhadap saham ya. Kondisi geopolitik global ini menjadi perhatian kita bersama. Oke guys, diketahui bahwa Perdana Menteri Netanyahu ya dari Israel dikabarkan kabur gitu guys ya ke Yunani saat Israel menyerang Iran kemarin ya guys ya. Jadi karena mungkin ya tidak ingin tiba-tiba ada serangan balasan dari Iran, ya Perdana Menteri Israelnya sendiri ya diketahui kabur gitu ya ke Yunani. Nah ini sikap seperti apa yang teman-teman bisa nilai ya dari Perdana Menteri Netanyahu boleh tulis di kolom komentar. Oke, jadi di video ini kita pertama akan membahas dulu untuk saham big banks, lalu nanti kita akan bahas juga beberapa saham batubara dan saham yang diakumulasi atau diborong lagi ya oleh investor asing. Nah, jadi sebenarnya untuk hari ini, kalau misal kita perhatikan ya, untuk BBCA ini ada koreksi 1,11% di level Rp8.925 per saham dan ada distribusi juga yang cukup besar nih terutama dari KZ, BBRX AG dan juga AK. Dan jika kita perhatikan ya untuk BBCA itu sendiri asingnya sih net sell 239 miliar. Jadi 230 miliaran ya untuk net sell asing di BBCA ini saya nilai cukup besar. Ya lumayan cukup besar untuk net sell asing di BBCA. Dan overall untuk market hari ini ya seperti yang tadi kita sempat reveal ya ke teman-teman bahwa di market reguler itu net sell-nya sih tipis ya hanya 150 miliar saja. Tapi yang terbesar terjadi
ternyata juga terhadap saham BBCA ini. Jadi BBCA masih ada peluang untuk bisa downtrend ya guys ya, apalagi jika patah tren dan tembus ya di level supportnya di bawah 8.800, otomatis BBCA patah tren dan ada potensi untuk bisa kembali atau lanjut downtrend ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau akumulasi BBCA, ini adalah waktunya, ini adalah saat yang sangat bagus ya. Menunggu harga saham turun itu saya rasa lebih lebih membutuhkan kesabaran ya dibandingkan teman-teman di posisi yang sedang naik, sedang profit. Kalau misal sedang profit, ya udah kita tinggal kerja saja ya. Kita sudah dalam waktunya menunggu gitu ya. Kita sudah dalam fase menunggu. Tapi kalau misalkan saham sedang turun seperti ini, terkadang kita pun ragu gitu ya. Apakah kita itu tangkap pisau jatuh atau tidak nih? Apakah ini waktu yang tepat untuk beli atau tidak nih? Nah, terkadang kita ragu ya, kapan dan di area mana seharusnya kita membeli sebuah saham. Kalau misalkan memang sedang turun, pastikan teman-teman melihat ya beberapa indikator yang cukup penting. Yang pertama adalah di Stochastic RSI, teman-teman bisa melihat ya di zona oversold, maka sebaiknya kita mulai cicil. Lalu ketika mulai sideways setelah penurunan, nah biasanya di sana juga akan terdapat area support yang kecil ya guys ya, alias support terdekat. Di sanalah teman-teman juga bisa melakukan akumulasi. Jadi tidak bingung dan tidak ragu-ragu juga. Selama teman-teman paham ya sahamnya seperti apa, perusahaan apa, dan selama teman-teman yakin ya silahkan ya guys ya. Kembali lagi disclaimer on ya, karena semua keputusan investasi itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Next kita bahas BBNI guys. Untuk BBNI hari ini ada koreksi. Sebenarnya koreksinya cukup dalam ya. Di 3%, close di Rp4.400 per saham. Jadi koreksi BBNI ternyata hari ini tidak sejalan dengan distribusi asing. Alias investor asingnya ini malah mencatatkan akumulasi. Terutama dari top 3 ada normal accumulation. Itu dari RX, YU dan juga EP ya guys ya. So untuk BBNI ya jika kita perhatikan BBNI hari ini net buy 205 miliar, jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan net buy ketika harga sahamnya naik. Ya ketika naik 2,7%, 2,2%, ini net buy-nya hanya sekitar 100 miliar dan 40 miliaran ya di tanggal 5 sampai di tanggal 5 dan tanggal 10 Juni. Ya guys ya, tapi hari ini ternyata ketika terjadi koreksi 3%, maka net buy-nya terpantau di 205 miliar. Itu artinya ya ketika hari ini ada beberapa investor domestik yang melakukan distribusi, ada yang nampung barangnya, yaitu adalah investor asing. Jadi untuk saham BBNI bisa teman-teman watchlist untuk area averaging down atau pembelian kembali. Bisa teman-teman pantau di sekitar 4.200 sampai 4.300 ya. Ini adalah area support terdekat untuk BBNI yang cukup penting ya untuk kita perhatikan. Jika memang mulai sideways kembali di level tersebut dan tidak jebol di bawah 4.200, maka BBNI ya teman-teman bisa coba beli lagi nih di 4.250 ya 4.300-an seperti itu. Lalu bagaimana dengan Bank Mandiri ya? Untuk Bank Mandiri hari ini cukup sideways ya, masih close di harga yang sama di Rp5.150 per sahamnya. Hari ini jika kita perhatikan ya, ada akumulasi ternyata guys dari investor asing, terutama ada ZP, BKRX, dan juga BQ. Meskipun ya, jika kita perhatikan memang akumulasinya ini masih di bawah value-nya BBNI. Ya, tapi cukup bagus lah ya, hari ini ada net buy 94,1 miliar. Ya, cukup oke lah. Untuk teman-teman yang mungkin mau re-entry kembali, akumulasi, dan juga averaging down, teman-teman bisa pantau di level 5 ribuan. Jadi kalau di 5.150 teman-teman mungkin sudah akumulasi, maka di dekat zona support ya di 5.000 sampai di 5.050 itu teman-teman seharusnya lebih bersemangat lagi ya. Karena kita lihat untuk asing pun kembali melakukan akumulasi ketika saham Big Banks-nya sedang ada normal correction. Lanjut ke BBRI guys. Untuk BBRI hari ini ada koreksi 0,25% ya. Close di Rp3.990 per saham. Hari ini kalau misalnya kita perhatikan untuk BBRI memang ada distribusi dari KZTPLG dan beberapa investor domestik. Tapi asingnya masih ada selisih akumulasi alias masih ada selisih net buy untuk BBRI. Jadi BBRI setelah kemarin net sell 400 miliar ya guys ya. Hari ini ternyata di awal pekan ini di tanggal 16 Juni ya,
ada net buy 34 miliar. Ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi oke lah ya. Ketika meletusnya perang ya antara Iran dan juga Israel lagi di tahun 2025 ini, saham Big Banks-nya tidak langsung anjlok dalam. Ya, saya rasa ini kemungkinan besar saham Big Banks bisa cukup resilience dan kita pun berharap ini akan terjadi normal correction saja, tidak sampai anjlok dalam gitu ya. Dan untuk BBRI teman-teman bisa pantau di MA50-nya kalau misalkan memang jebol ya di bawah 3.900, 3.800 maka ada potensi untuk bisa lanjut downtrend. Tapi selama harganya terjaga dan mungkin nanti mulai sideways kembali ya, kita mencari zona sideways setelah koreksi ini cukup penting. Ya, ketika kita sudah mendapatkan zona sideways-nya, nah kita bisa memperkirakan untuk buy on weakness itu di area bawahnya. Jadi nanti kan kalau misalkan sideways itu dia zigzag ya. Anggaplah seperti inilah contohnya. Ini kan ketika trade war ya terjadi zigzag ya. Kalau meskipun ya memang kita lihat ini adalah jangka menengah ya guys ya. Tapi tentu saja ketika dia kembali turun ya sebelum dividen ke 3.400 dan di zona sebelumnya juga sempat menyentuh level support ini, maka disinilah sebaiknya kita averaging down ataupun kembali akumulasi dengan porsi yang lebih besar. Kalau misalkan sudah ada kenaikan dan koreksinya juga tidak turun lebih dalam lagi, tidak kembali lagi ke 3.500 ya, otomatis ya mau gak mau ya belinya di 3.600 dengan porsi yang tentunya lebih kecil dibandingkan dengan porsi di bawah. Seperti itu guys. Jadi untuk BBRI bisa teman-teman watchlist dan untuk overall saham Big Banks juga sebenarnya masih cukup menarik ya. 3 Big Banks hari ini diakumulasi, sedangkan satu saham Big Banks terdistribusi, yaitu adalah BBCA. Nanti kita akan rekap juga ya, saham apa saja sih yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Next kita bahas INRG ya guys ya. Di hari Jumat sempat kita spill ya terkait dengan saham sektor minyak atau migas ya. Yaitu INRG salah satunya hari ini ada kenaikan 18,25%. Tapi mayoritas saham yang sempat kita bahas memang hari ini rata-rata ada kenaikan tapi kembali turun. Artinya apa? Artinya ada pihak ya yang melakukan take profit di harga tinggi. Dan itu sudah saya spill juga ke teman-teman. Untuk kalian yang mau trend following, ingat ya resikonya sudah cukup besar jika teman-teman beli di harga tinggi. Maka ketika dapat cuan segera take profit ya. Dan kemungkinan itu benar-benar dilakukan sehingga kita melihat memang hari ini saham migas ya rata-rata mengalami kenaikan namun ada juga yang kembali turun. Untuk INRG kalau misalnya kita perhatikan hari ini asingnya akumulasi cukup besar sedangkan investor domestik dan retailnya terpantau melakukan penjualan alias take profit. Ada CC, PD, SQ ya guys ya untuk retailnya lalu ada YP juga. Kita lihat lagi oh ya ada NI juga guys. Ternyata XC-nya akumulasi ya. Ada XLXC yang akumulasi di INRG hari ini ya. Entah apakah besok masih dapat kenaikan atau tidak ya untuk saham INRG yang memang hari ini asing pun kembali akumulasi. Nah, di tanggal 13 kemarin ya, di penutupan hari Jumat asing net buy 10 miliar, sedangkan hari ini tanggal 16 Juni ya di hari Senin ternyata asingnya net buy 23,9 miliar. Ya, jadi dengan XLXC yang hari ini akumulasi baru masuk ya, semoga besok bisa lanjut naik lagi sehingga dapat cuan. Tapi kalau misalkan memang besok ada koreksi ya normal correction karena memang pastinya sudah banyak yang cuan dan mau take profit ya berarti kan itu menjadi resiko yang terlihat ya guys ya. Tinggal seperti apa trading plan teman-teman? Apakah trade plan-nya ada pembatasan resiko ya? Tentunya harus ada ya. Tentunya agar teman-teman itu tidak terombang-ambing ya di harga tinggi dan pada akhirnya pasti nanti bingung sendiri. Ya, apakah masih layak untuk di-hold atau tidak? Ini kan secara belum bisa bagi dividen ya untuk INRG seperti itu. Next kita bahas saham Ratu ya. Ratu sebenarnya juga di sektor migas ya. Ratu Raja itu juga sama. Dan yang naik duluan ternyata adalah Ratu guys. Naik 4,9%, close di Rp8.000 per saham. Dan jika kita perhatikan memang hari ini ada akumulasi dari asing ya. Ada DP dan ZP sebagai top buyer untuk saham Ratu. Jadi jika kita lihat ya untuk Ratunya,
Hari ini netbuy 24,9 miliar, setelah kemarin di hari Jumat juga netbuy cukup tinggi, 65 miliar rupiah ya, dengan kenaikan 7%, sedangkan hari ini hanya 4,9%. Kita coba cek ya untuk money flow-nya saham Raja, guys. Raja hari ini netbuy 1,4 miliar ya, kenaikan tipis 0,7%, tapi biasanya menyusul ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau coba untuk trade di saham yang belum naik ya, mungkin Raja bisa menjadi salah satu opsi. Tapi untuk Ratu sendiri ya, teman-teman yang sudah pegang dari harga bawah silahkan lanjut hold ya, karena ini potensinya sangat bagus jika harga minyaknya semakin tinggi atau ada sentimen minyak semakin langka ya, maka teman-teman bisa mencoba untuk akumulasi kembali ya untuk Ratunya. Untuk averaging up saya rasa juga bisa, tapi ingat ya, ketika melakukan averaging up porsinya jangan terlalu besar. Saham batubara yang hari ini cukup menarik adalah AADI. Ya, kita lihat AADI hari ini ada kenaikan ya, meskipun tipis 1,7%, tapi sempat naik juga ke area high di 7.450 ya, sedangkan closingnya di 7.250-an. Hari ini ada sedikit distribusi dari domestik, ada SQ dan LG, sedangkan asingnya akumulasi nih, ada PD, AK dan juga BK. Nah, jadi yang sebenarnya hari ini merespon lebih bagus itu kita lihat adalah SRTG ya guys ya, atau Saratoga yang kenaikannya bahkan lebih tinggi dibandingkan AADI. Tapi AADI hari ini net buy 38,4 miliar dari investor asing, kenaikan 1,7%. Saya rasa masih ada peluang untuk teman-teman yang mungkin mau coba trade ya untuk jangka menengah di saham AADI-nya. Kita coba cek ya untuk Adro. Adro kita coba cek untuk money flow-nya. Adro sejauh ini masih net sell ya 29,3 miliar. Masih net sell guys, meskipun ada kenaikan 0,2%. Sedangkan untuk SRTG ya, kita coba cek SRTG hari ini asingnya sih tidak terlalu besar ya, net sell-nya hanya 100 jutaan saja. Tapi sepertinya yang akumulasi cukup besar di Saratoga adalah domestik ya, naik 5,2% untuk SRTG atau Saratoga. Coba kita cek untuk ADMR. ADMR hari ini kenaikan 3,5% ya, dengan net buy 3,1 miliar. Jadi bisa kita simpulkan ya, di ADMR itu untuk saat ini lebih menarik dibandingkan Adro ya guys ya. Jadi untuk di ADMR dan Saratoga bisa teman-teman pantau untuk trend following. Selanjutnya kita pun bahas PTBA ya. Untuk PTBA sendiri kita lihat ada kenaikan lagi 1,3%, close di Rp3.010 per saham. Ya, kemungkinan karena harga acuan batubara itu cenderung mulai uptrend kembali, mulai naik lagi. Tadi kita lihat terakhir di 105 USD per ton. Jadi semoga saja saham sektor batubara juga bisa kembali rebound ya. Untuk PTBA kita lihat cukup netral ya, tapi ada akumulasi dari asing terutama dari CC. Untuk retailnya ada XL, MG ya guys ya, dan juga OD, PD juga net buy. Beberapa investor domestik terpantau ada take profit ya atau jual. Untuk PTBA sendiri hari ini net buy 10,6 miliar dari investor asing, naik 1,3%-an ya, setelah di beberapa hari sebelumnya ini ada penjualan alias net sell. Oke guys, jadi kita sudah bahas ya 8 saham sebenarnya ya. For big banks ada BBCA, BBNI, lalu Bank Mandiri dan juga BBRI. 4 lagi itu ada INRG, Ratu, AADI dan juga PTBA. Ini saham-saham yang cukup menarik untuk dipantau besok ya. Dan tadi ada tambahan ya, kita juga lihat money flow-nya seperti tadi ADMR ya, lalu ada Adro ya, Saratoga ya guys ya, dan saham lainnya. Oke guys, kita akan coba rekap. Untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing hari ini ada BBNI, lalu Bank Mandiri, Astra International, Telkom, Aman, lalu ada UNTR, AADI, BBRI, PANI. Ya, PANI naik cukup menarik 5%. Lalu ada BRIS, Goto, Pegas, Ratu, INRG, Film, PTBA, TAPG, ISAT, dan NCKL. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing, paling besar ada BRMS, lalu ada BBCA ya, dengan value yang tidak terlampau jauh. Lalu ada Antam, Bumi, Toba, Adro, PSAB, Elsa, Wifi, Akra, Cuan, MDKA, ESA, Dewa, Arci, PGO, Medco, Aces, dan INKP ya. Meskipun ternyata PGO-nya naik 9%, tapi ternyata asingnya ada net sell alias ada take profit. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.